Assalamualaikum Sobat Receh. Kali ini saya mau ajak sobat ke Norwegia. Ada apa di sana? Ya, tentu banyak hal yang bisa kita bahas tentang Norwegia. Tapi kali ini kita fokus pada satu hal saja ya, yaitu penjara. Ngomongin penjara, yang terlintas di pikiran kita ya tempat para penjahat dikurung. Di sana ada pembunuh, psikopat, koruptor, dan banyak lagi. Tapi tidak di penjara Bastøy yang ada di Norwegia. Karena penjara di Norwegia ini sangat unik. Penjara Bastøy adalah penjara pulau. Bastøy sendiri menjadi penjara terbuka sejak tahun 1930-an. Yang konsepnya berasal dari Finlandia. Napi di sini dibiarkan bebas berkeliaran. Jumlah napi dibatasi hanya 115 orang. Mereka tidak tinggal di balik jeruji besi, tapi di rumah. Setiap rumah diisi oleh 6 napi. 70 sipir penjara ditugaskan untuk mengawasi mereka. Mereka bertugas tanpa senjata. Mereka lebih mirip tetangga daripada sipir penjara. Satu-satunya tekanan di sini adalah bahwa mereka harus bekerja dengan jam kantor. Mereka bekerja seperti kebanyakan orang, tapi di sini pekerjaannya adalah yang berdekatan dengan alam. Seperti berternak, bertani, mengurus kuda, mengurus kambing, membelah kayu, atau membuat souvenir. Ketika selesai bekerja, mereka ya bebas melakukan apapun untuk diri mereka sendiri, ngobrol dengan napi yang lain, atau sekedar berjemur. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Apa mereka menyuap? Apa mereka punya koneksi orang berpengaruh? Tentu saja tidak, sobat. Tetapi mereka menggunakan falsafah yang berbeda. Penjara dibuat bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk mengubah mereka menjadi lebih baik. Di sini, satu-satunya hak yang diambil dari napi adalah kebebasan mereka untuk keluar dari pulau. Itu saja, dan itu sudah dianggap sebagai hukuman. Selebihnya mereka diperlakukan seperti layaknya manusia biasa, dan disembuhkan dari berbagai macam karakter jahat. Ketika mereka ditempatkan di pulau yang indah dan bercengkrama dengan alam, itu adalah perbaikan mental dan karakter. Dan benar saja, penjara ini telah mengubah banyak sekali penjahat menjadi orang baik. Terbukti, hanya 16% dari semua mantan napi penjara Bastøy yang kembali melakukan kejahatan. Jauh berbeda dengan rata-rata mantan napi di penjara Eropa, yang mencapai 70% mantan napi akan tetap melakukan kejahatan setelah dia lulus dari penjara. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Indonesia, seorang mantan napi penjara Bastøy mengatakan bahwa saya di sini diperlakukan tidak seperti penjahat. Ini mengsugesti saya bahwa saya memang bukan orang jahat, saya orang baik. Dan di luar sana saya akan buktikan bahwa saya memang orang yang baik. Sobat, salah satu pendekatan dalam memahami prinsip hukuman adalah bahwa prinsip keadilan itu diterapkan ketika orang melakukan kejahatan. Ia harus menderita atau dibuat menderita agar merasakan hasil kejahatannya, agar korban atau keluarganya juga merasa mendapatkan keadilan dari hukuman itu. Bagaimana jika pendekatannya bukan emosi keadilan tapi rasionalisasi kemanusiaan? Bahwa manusia yang melakukan kejahatan akan menjadi semakin jahat kalau dibuat depresi dan tertekan. Penjara justru akan menghasilkan penjahat yang lebih besar, bahkan di Indonesia ini. Kita tahu bahwa penjara adalah sekolah bagi penjahat untuk menjadi lebih brutal dan ganas. 70% peredaran narkoba di Indonesia bahkan dilakukan dari dalam penjara. Mengubah orang yang tidak mengenal narkoba justru menjadi mengenal narkoba di penjara. Ini sekedar sebuah opsi. Kenapa kita tidak mengubah penjara menjadi sesuai namanya? Lembaga pemasyarakatan. Sebuah lembaga yang dibuat agar manusia jahat menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.